Tuhan Yesus Kristus. Ya, Mari kita salam bersatu dalam kudus, doa. amin. Bapa di surga, kembali kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Amin. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kami kekuatan, melindungi kami dalam tidur, membangunkan kami Tuhan pada pagi hari ini, Amin. supaya kami dapat bersyukur betapa luar biasanya Engkau bagi kami. Ya, Kematian-Mu, penguburan-Mu, dan kebangkitan-Mu menjadikan kami menjadi milik-Mu. Ketika kami percaya kepada karya-Mu, darah-Mu yang tercurah di kayu salib, menjadikan kami milik-Mu permanen. Kepastian masuk surga kami sudah miliki. Semuanya itu Amin. lakukan dengan kesetiaan-Mu, bukan dengan kesetiaan kami, bukan dengan pekerjaan kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi semata-mata karena karya Yesus yang sungguh sempurna. amin. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kami dikuatkan. Kembali kami datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Supaya hidup kami, supaya iman, pertumbuhan kami semakin kuat. Walaupun banyak tantangan, kami percaya kasih karunia Tuhan lebih besar dari apa pergumulan yang kami hadapi. Amin. Tuhan yang memberkati kami semua, secara khusus buat Bapak Pendeta Charles Mamora. Tuhan memberkati, memberikan hikmat yang daripada surga senantiasa menguatkan, supaya firman yang dibagikan dengan tepat dapat kami mengerti, siapapun yang mendengarkan, supaya itu adalah andalan dalam hidup kami ini. Amin. Karena sisa hidup kami ini, kami rindu, kami pakai untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan semakin banyak juga jiwa-jiwa yang diselamatkan demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya. Orang-orang kudus-Mu yang rindu selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Inilah doa ucap syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rostani telah membawa kita dalam doa penyambutan firman Tuhan. Terima kasih. Baik, salam selamat pagi, salam kudus buat kita semua. Salam sehat semua saudara-saudara. Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi juga untuk Iboto kami yang selalu setia bersama-sama dengan kita, Ibu Clara Bursimamora yang selalu bersama-sama dengan kita mengikuti melalui live streaming Facebook dan semua yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat kembali penegasan dari firman Tuhan terkait dengan pusat dari pengharapan kita. Saudara-saudara, karena hidup ini harus penuh pengharapan, amin. Orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan atau yang lemah dalam pengharapannya akan dengan mudah menyerah terhadap tantangan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan, sehingga banyak orang yang akhirnya tidak melihat kebesaran kasih karunia Tuhan yang telah dianugerahkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, harus terus bersama-sama bersandar kepada panggilan surgawi, di mana kemarin kita sudah lihat di kitab Kolose pasal 3 bahwa dikatakan karena kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Fakta, kenyataan, realita itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang surgawi. Ya, memang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia tidak terlalu menyukai perkara rohani ini. Karena apa? Karena dunia ingin menunjukkan identitas dirinya dari penampilan hidup yang diusahakan. Siapa dia? Ya, di mata orang lain, dan bagaimana orang-orang menampilkan dirinya di dalam sebuah komunitas, begitu ya, identitasnya apa di dalam sebuah komunitas sosial,
ya dengan siapa dia bergaul, ya uh, kelas sosialnya, ya dengan terhubung dengan siapa. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan kebanggaan manusia yang melekat pada diri mereka dan kelompoknya, sehingga mereka akan selalu memikirkan dengan siapa mereka terhubung dan dari siapa mereka mendapatkan aplaus, tepuk tangan, pujian, dan sebagainya. Nah, itu sudah menjadi realita kehidupan manusia. Pusat daripada pemikiran manusia adalah bagaimana mereka supaya terlihat tampil, ya, menjadi orang yang menjadi pusat perhatian. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa sangat berbeda dengan pola pikir yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, ya, bagi kita, dari kita, untuk kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, yang telah menerima anugerah, ya, yang telah menerima kasih karunia yang istimewa ini, ya, sudut pandang, cara berpikir, pola berpikir kita bukan lagi bersandar pada imajinasi atau bayangan atau cara kita berkreasi dengan pikiran kita yang terbatas, karena tidak akan sanggup menopang, ya, pikiran kita, hidup kita untuk bergantung kepada Tuhan dan pada kekekalan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus katakan, jikalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, pikirkanlah, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara, ini adalah cara pemusatan pikiran untuk mengontrol identitas kita. Siapa kita di dalam Kristus, kita harus hidup dengan realitas dalam pengalaman pribadi kita, ya, bersama dengan Kristus itu sendiri. Nah, itu sebabnya saudara, di sini dibutuhkan kesetiaan yang sungguh-sungguh untuk terus menambahkan pengertian yang baru yang disebut dengan hikmat, ya, hikmat sorgawi yang tidak berasal dari dunia ini, tetapi ini adalah merupakan kehendak Allah yang harus menjadi kerinduan kita bersama, supaya kita bisa mempunyai pemikiran yang benar-benar selaras dengan rancangan dan kehendak Tuhan di dalam anugerah atau kasih karunia yang sudah kita terima. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia lama, ya, tidak menyukai perubahan yang sangat drastis atau yang sangat radikal yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Ya, ini tidak disukai oleh manusia lama, karena manusia lama itu cenderung dia ingin menjadi quo vadis, ya, quo vadis, ingin bertahan dengan cara hidup yang lama, ya. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, ya, di antara kita ada kesulitan untuk beradaptasi dengan cara hidup manusia baru. Kalau kita menyaksikan, melihat itu, Bapak Ibu Saudara, akan semakin meyakinkan kita, ya, bahwa memang tanpa
datang kepada hikmat pengetahuan yang baru di dalam pengenalan rahasia, wahyu rahasia Kristus yang dinyatakan secara spesifik setelah kebangkitannya, setelah kenaikannya ke surga, tanpa mengenali rahasia kebenaran firman kasih karunia yang merupakan sumber daripada pengertian kita tentang arti daripada kehidupan di dalam Kristus, maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pola-pola daripada kehidupan yang lama itu akan masih terus melekat di dalam diri maupun di dalam komunitas sekalipun sudah menjadi persekutuan yang benar, ya. Nah, untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus banyak mempelajari, kita harus banyak mengadopsi kebenaran kasih karunia Allah yang utuh masuk di kedalaman dimensi kehidupan surgawi yang ditebus oleh kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana dikatakan di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita terus Bapak Ibu Saudara belajar memahami siapa diri kita di dalam Yesus Kristus, supaya dengan demikian kita bisa berkata seperti yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, untuk itu saudaraku, lebih mendalami lagi di Roma pasalnya yang ke-6 akan kita lihat bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-6 untuk menegaskan ya bagaimana ya kemarin kita sudah dengarkan sama-sama bahwa sekarang kita mempunyai akses, kartu akses ya kepada Tuhan Yesus yang tidak hadir secara kasat mata di dunia ini saat ini, tetapi sungguh-sungguh kita menyadari bahwa kesatuan kita dengan Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah merupakan satu pemahaman yang harus melekat setiap saat di dalam diri kita, ya, bagaimana kita mengerti apa yang menyebabkan kita menjadi seperti yang kita pahami sekarang ini, ya. Mengapa kita mempercayai apa yang kita imani saat ini, itu harus terus diperdalam supaya saudara-saudara dan saya bisa berbagi kepada orang lain. Tujuannya kan Bapak Ibu Saudara, mengapa kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini adalah bukan untuk menjadi sebuah rutinitas yang kita lakukan, ya, tetapi ini sengaja kita lakukan karena kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan, ya, menjadi saluran berbagi kepada orang lain. Nah, jadi jangkauan daripada upaya kita untuk mengerti lebih dalam lagi kebenaran kasih karunia ini adalah jangkauan yang sangat jauh dan luas untuk bisa berbagi kepada orang banyak, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di Roma pasal 6, ya, bagaimana sekali lagi saudara kita ini semua untuk memahami seperti apa kita berdiri di hadapan Tuhan, ya, dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita, itulah yang menjadi dasar kita untuk
mempercayai tentang makna daripada kehidupan yang lebih bernilai di dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita lihat di ayatnya, mulai dari ayat yang pertama. Ya, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini Roma pasal 6, ya, masih dengan judul perikop yang relevan dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Di situ disebutkan ada tertulis mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini Bapak Ibu Saudara adalah merupakan pertanyaan yang sangat mendasar, ya, sebagai satu tantangan untuk menyadarkan, ya, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan supaya tidak salah kaprah, ya, supaya tidak menjadi alasan bagi orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah menuduh bahwa doktrin kasih karunia itu akan membuat manusia menjadi teledor, menjadi tidak bertanggung jawab, ya, menjadi orang-orang yang sembarangan, dan menjadi orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab moral, karena percaya hanya melalui iman pasti masuk surga, bukan karena perbuatan-perbuatan baik, bukan karena usaha, akan membuat jadi malas manusia itu untuk berubah melakukan kebaikan, ya, tidak maksimal melakukan kebaikan dalam kehidupan karena percaya bahwa Tuhan sudah membayar lunas semua dosanya dan sudah memberikan kepastian kesenangan hidup yang kekal hanya melalui iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena itu, ya, Rasul Paulus di sini mengajukan sebuah pertanyaan sebagai challenge, ya, tantangan buat orang percaya. Apakah benar? Ya, itu pertanyaannya, ya. Apakah benar kalau orang hidup berdasarkan ajaran-ajaran doktrin kasih karunia, maka buah hasil konsekuensi logis daripada percaya kepada kasih karunia Allah apakah menjadi bebas berbuat dosa, atau itu adalah sebuah kekeliruan yang besar, ya, di mana orang-orang percaya itu menyalahgunakan kebebasannya di dalam Kristus, akhirnya melakukan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan maksud, ya. Nah, ini ditanyakan oleh Rasul Paulus untuk menjawab orang-orang yang menuduh bahwa orang-orang kudus, orang-orang percaya yang mengaku sudah pasti masuk surga, mereka tidak memperhatikan tentang moral, kehidupan, etika, dan juga menjadi orang-orang yang malas untuk melakukan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan. Benarkah, ya, menjadi orang-orang yang sembarangan dan hidup dalam dosa? Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 2 dikatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya, di dalam dosa? Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus ingin mengatakan itu nggak masuk akal. Ya, apa yang tidak masuk akal? Kalau ada orang yang masih berpikir bahwa karena dia sudah menerima kasih karunia Tuhan dan sudah percaya semua dosa diampuni dan sudah pasti masuk surga,
maka itu akan membuat orang itu berpikir bebas berbuat dosa. Paulus katakan itu adalah merupakan satu kebodohan, dan itu sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak boleh dipertahankan. Pemikiran yang seperti itu, ya, itu bukan konsep bangunan dari kehidupan iman yang benar di dalam Kristus, tapi itu adalah merupakan kelicikan, permainan palsu dari keinginan daging manusia lama, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemudian dikatakan di ayatnya tadi, di ayat 2, ya, kalau kita sudah mati bagi dosa, berarti kita sudah berpisah dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa. Lalu bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi nggak masuk akal. Jangan lakukan yang tidak masuk akal di hadapan Tuhan. Lakukanlah yang masuk akal, yang logis. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kasih karunia Tuhan ini, di dalam tubuh Kristus itu ada logikanya. Jadi bukannya semraut, bukannya sembarangan, dan bukannya acak-acakan Bapak Ibu Saudara. Ya, sedangkan dunia ini mempunyai satu struktur pemikiran yang sangat ketat untuk menjalankan, mengoperasikan sesuatu yang dianggap memudahkan manusia untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya, tanggung jawabnya, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dipuji dan membanggakan. Itu pasti mempunyai struktur yang sangat kuat, ya, mempunyai konsep yang dijaga betul, yang selalu diperbaharui untuk menjalankan peningkatan di mata manusia. Apalagi Bapak Ibu Saudara, pemikiran Kristus, di mana kita memperoleh pemikiran Kristus dari kemenangannya. Amin. Dari kemenangan Kristus, pasti Bapak Ibu Saudara lebih rapi, lebih ketat, lebih lebih solid, ya. Karena itu adalah merupakan pemikiran Kristus yang melampaui daripada pikiran manusia, ya, tindakan manusia. Nah, oleh karena itulah Saudara, di ayatnya yang ketiga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara merupakan satu doktrin pengajaran yang sangat luar biasa, bahwa kita sekarang mengenali diri kita telah diidentifikasi, ya, dengan Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan, dikuburkan, dan bangkit kembali, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah fokus daripada sumber daripada kekuatan kita untuk menjalani kehidupan yang berubah, ya, mengalami perubahan di dalam mindset kita, di dalam cara berpikir kita, di mana dikatakan bahwa kita sudah dibaptiskan ke dalam kematian Yesus Kristus. Jadi kita sekarang mengenali diri kita di dalam kehidupan manusia lama kita itu sudah dimatikan, ya, sudah dimatikan karena semuanya telah dihisapkan ke dalam tubuh Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan yang sudah dikuburkan bersama dengan segala dosa kita, ya, segala kesalahan kita telah dikuburkan di dalam tubuh Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, itulah identitas kita, bahwa kita sudah mati terhadap dosa, ya. Kita sudah berpisah dan sekarang kita bersatu dengan Yesus Kristus yang sudah menang terhadap segala kuasa dosa dan maut. Maka dikatakan di ayatnya
Yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Jadi saudara, diulang-ulang, baptisan dalam kematian. Sayangnya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, hanya tahu kalau baptisan itu adalah air. Disitulah Bapak Ibu Saudara kekeliruan dari hampir semua umat beragama Kristen, bahwa baptisan itu adalah air. Itu salah Bapak Ibu Saudara, sangat salah, keliru total. Ya, bahwa dalam Alkitab itu banyak baptisan, ada baptisan awan, ada baptisan api, ada baptisan roh, nggak ada air di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, di sini saudara, pengertian tentang baptisan ditanamkan di dalam pengertian kita akan firman Tuhan ini menjadi sangat berbeda. Apabila kita melihat kesatuan kita dengan Yesus Kristus, maka baptisan yang paling sah buat saudara dan saya adalah baptisan ke dalam kematian Yesus Kristus pada kebangkitannya. Dan itu adalah baptisan yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Karena di situ tidak ada unsur kedagingan, tidak ada unsur-unsur materi di situ yang dilakukan oleh manusia. Ini adalah murni pekerjaan Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita akhirnya Tuhan satukan dengan dirinya tanpa campur tangan manusia, itu pasti sudah sempurna. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka di ayatnya yang keempat tadi, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, ya, yang sangat luar biasa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan siapa diri kita, identitas kita, dan bagaimana kita di hadapan Tuhan, semua harus dicocokkan dengan diri pribadi daripada Yesus Kristus yang sudah menang terhadap segala dosa, kuasa dosa dan kuasa maut, dan segala keburukan yang telah dijauhkan, yang telah dihapuskan oleh Yesus Kristus berdasarkan fakta kenyataan kemenangannya atas maut. Maka saudara dan saya juga harus selalu terhubung dengan kenyataan itu di dalam kesadaran pikiran kita semuanya. Amin. Karena itu adalah kemenangan kita bersama-sama dengan Kristus, telah disatukan bersama-sama dengan pengalaman Yesus Kristus, karena kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan, ya, dan dari kematian, maka sekarang kita menjalani kehidupan kita yang baru bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada usaha manusia di sini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah merupakan pekerjaan yang sempurna, yang sudah final dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus berkata sudah selesai. Amin. Ya, di atas kayu salib itu Yesus mengatakan sudah final. Ya, tidak ada lagi usaha manusia yang bisa ditambahkan untuk menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sudah cukup bagi kita. Amin. Nah, itu yang dimaksud dengan kasih karunia yang mencukupkan kita untuk bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sumber daripada berkat, damai sejahtera, dan sukacita kekuatan kita untuk bisa tetap berjalan di dalam terang Kristus adalah fakta kenyataan di mana bersama-sama dengan Yesus Kristus kita sudah dipersatukan, ya, disatukan dengan apa yang Tuhan Yesus alami
atas semua peristiwa di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Itu adalah merupakan suatu fakta sumber daripada kehidupan manusia yang baru. Di ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, menjadi sama dengan apa yang sama dengan kematian Yesus Kristus, karena oleh karena kematiannya dikatakan adalah kematian terhadap dosa dan satu kali untuk selama-lamanya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu satu anugerah yang sangat luar biasa, ya, bahwa kita mati bersama dengan Kristus, kita dikuburkan bersama Kristus, dan kita mempunyai pengalaman yang sama dengan kebangkitannya, kemenangannya. Maka saudara-saudara dan saya saat ini harus selalu siap melatih diri kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Amin. Karena apa, saudaraku? Karena nilai daripada kehidupan kita yang sesungguhnya bukanlah berdasarkan apa yang kita usahakan di dunia ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, nilai value daripada kehidupan kita yang berkenan kepada Allah adalah bersumber daripada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Amin. Itu artinya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menyadari kenyataan hidup yang baru inilah mengapa saudara dan saya harus selalu belajar bersama-sama. Amin. Orang percaya yang tidak mau atau tidak bersedia untuk belajar kepada kebenaran kasih karunia Allah, maka mereka akan kembali kepada kehidupan yang lama. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tidak mempunyai sumber daya dari manusia lama untuk membuat hidup kita berubah menjadi lebih baik. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak mempunyai kesanggupan untuk memoles identitas kita karena cara kita berpikir dengan kemampuan sendiri. Tidak. Ini semua harus diubahkan berdasarkan cara Tuhan, yaitu di mana kita berubah, ya, di dalam konsep kehidupan yang baru yang terhubung dengan kehidupan Yesus Kristus, kehidupan yang kekal. Amin. Saudaraku, itu satu hal yang sangat luar biasa pagi hari ini untuk menambahkan lagi pengertian-pengertian yang baru kepada kita untuk lebih bertekad lagi, saudara, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih bergairah lagi, lebih berminat lagi, saudara dan saya, untuk masuk ke dalam dimensi kedalaman kehidupan di dalam Yesus Kristus yang menanamkan keyakinan yang sangat kuat di dalam diri kita bahwa pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita sungguhlah sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan terus bersyukur, ya Tuhan. Engkaulah yang menjadikan hidup kami menjadi berarti di hadapan-Mu, sekalipun dunia tidak bertepuk tangan atau tidak memuji-muji diri kami, tidak menghargai atau bahkan mengabaikan kesaksian-kesaksian kami tentang kuasa kasih-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu dan kesaksian kami terhadap kasih karunia Tuhan yang telah Engkau karuniakan bagi kami sebagai orang-orang kudus-Mu. Bagi kami adalah hidup kami terpanggil hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Jadikan kami, Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang selalu rendah hati, yang selalu mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kebenaran firman-Mu, hidup kami tidak akan menjadi lebih baik. Dan biarlah identitas kami yang selalu terhubung dengan fakta kenyataan kemenangan di dalam Kristus Yesus
menjadi kerinduan yang terbesar bagi kami, sumber sukacita damai sejahtera bagi kami, sekalipun keadaan-keadaan di dunia ini tidak menyenangkan bagi kami, tapi kami percaya, kami tahu, dan kami yakin bahwa di dalam Yesus Kristus hati dan pikiran kami akan selalu terpelihara dan akan mendidik kami untuk selalu bersyukur kepadamu, bahkan di dalam keadaan di mana tekanan-tekanan kehidupan yang terus berusaha untuk menghambat kami datang kepada pengertian yang benar, datang bersekutu kepada saudara seiman bersama dengan saudara seiman kami, dan tidak akan menjadikan itu sebagai kekuatan yang menjauhkan kami dari persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kasih-Mu tidak akan pernah berubah, dan hidup kami akan merasakan bahwa kami sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan itu sudah cukup bagi kami untuk selalu bangkit dan kuat untuk terus menjalani kehidupan, menyaksikan kasih karunia Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, Engkau yang membuat berhasil dan membuatnya berbuah bagi kami semua sebagai saluran berkat. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam kudus buat kita semua. Amin. Terima kasih. Salam semua.